Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baiti ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil khusus ila hadratil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wal a'immatul arba'ah wa nakhussu li jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatizatina wa nahusuli mu'alif hadzal kitab Syekh Imam Juwaini bin Haramain wa syarihu wa nahusuli man istamana huna wa nas'alullah barakatuhu ulumhi syai'illahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kok belum diganti-ganti sih baterainya? Siapa jadi relawan? Sekarang lu. Orang ganti baterai coba. Jam 5.31. Ganti, ambil tadi yang dari mikro. Fa'in alima ya? Atau famithalu? Jadi ingat kemarin tentang ta'arudul adillah. Tentang apa kemarin? Jika tidak mungkin rekonsiliasikan, maka cukup tawakuf, kan gitu ya? Tawakuf. Apa tawakuf itu? Ya berhenti, tidak melakukan apa-apa, pokoknya berhenti dengan apa adanya. Karena memang sulit. Kenapa? Kenapa dilakukan tawakuf? Salah satunya kenapa? Karena tidak diketahui waktu mana yang lebih dulu. Malam yakun tarikh kullun yu'raf. Tidak diketahui sejarah ayat mana yang turun belakangan dan ayat yang turun duluan. Fa in alimna waqta kulli minhuma, jika tahu waktu turunnya mana yang duluan mana yang belakangan, maka fasani nasihun lima taqaddama, yang kedua yang belakangan itu menjadi penghapus dari ayat sebelumnya, kan gitu ya. Ini dalilnya begitu. Jadi kalau ditanya kenapa kamu lakukan tawakuf, karena malam yakun tu'raf, malam yakun tahrihu kullin yu'raf. Fa in alimna waqta kulli minhuma fasani nasihun lima taqaddama. Kita bacakan ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa mithalu ma, maka adapun contoh dari perkara amkana yang memungkinkan fihi di dalam apa al-jam'u rekonsiliasi. Apa rekonsiliasi tadi? Apa al-jam'u itu? Mengumpulkan, menggabungkan. Apa bahasa kerennya apa menggabungkan? Bahasa istilah-istilah menggabungkan. Combine. Nah, mengcombine. Mengkombinasikan. Hadisun, nah ini namanya ma bayaniyah ya. Hadisun ma, jadi ma ini adalah hadisun, sebuah hadis, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu, wa ghaslu rijlaini,
dan membasuh kedua kaki. Wahada maka wahada adapun inilah hadis itu masyhurun masyhur. Apa masyhur itu? Populer. Fi shahihaini di dalam apa sahih itu? Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Jadi kitabnya Imam Bukhari itu namanya Sahih Bukhari. Bukan dia yang menamakannya Sahih Bukhari, orang yang mengkodifikasinya. Ada Sahih yang Muslim juga Sahih Muslim. Wa ghairihima dan selain Sahihain. Wa hadisun dan hadis annahu bahwasanya Rasulullah annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa berwudu wa rasul ma'i dan apa rasul ma'i menyiprat apa menyipratkan air. Nyiprat atau nyiprat? Nyiprat. Ala qadamihi pada kedua telapaknya. Harusnya kan bukan ala ya. Karena qadamain kan di bawah ya. Kan gitu. Kenapa harus pakai ala qadamihi? Artinya kan qadamain kan telapak, bawah harusnya. Kenapa harus ala qadamihi? Ala qadamihi atas kedua telapak kakinya. Wahuma dan kedua telapak kakinya ini jadi mubtada ya, itu finna'laini menggunakan sandal atau sepatu. Nah, lain itu bisa dimaknai sepatu. Apa kalau bahasa sepatuan itu? Apa? Hidha. Nah, ini ada bertentangan. Satu perintahnya ghusl, satunya rasul ma. Ini dua hadis yang bertentangan secara makna. Satunya ghusl. Kalau di Quran apa Quran? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kita coba lihat ya. Atau bisa baca nanti saya contohkan. Rawa meriwayatkan. Ini yang belum gabung siapa? Masih tidur? Tidur atau pulang? Bangun. Teman harus setia. Bukan setia dengan biarkan. Sahur nggak? Oh lagi nggak? Pindah kamar tuh ya. Ikan di kamar siapa? Tadinya tidur di kamar satu, terus selesai ngaji, pindah ke kamar dia, kayaknya tidur lagi. Kamar dia kamar berapa? 3. 3. Siapa temannya? Ingetin kewajiban ngaji nggak itu? Memang penyakit apa namanya? Haid begitu kalian. Ingetin bangun. Ayo. Ditanyain. Apa? Faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. Terus wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi rukusikum. Terus wa'ar julakum rukusikum wa'ar julakum ilal naim.
Wa arjulakum wa aydiyakum. Saya baca. Jadi ini dua hadis yang bertentangan. Ayatnya juga begitu. Nah, nanti saya jelaskan ya. Rawahu meriwayatkan tentang hadis annahu ya, hadis ini hadis yang kedua ya. Siapa An-Nasai, Imam Nasai wal Baihaqi dan Imam Baihaqi wa ghairuhuma. Dan kenapa baca wa ghairu atau wa ghairi? Wa ghairuhuma atau wa ghairihima? Kenapa ru? Apanya yang fa'il? Yang fa'il siapa? Nasai dan Baihaqi. Oh, Nasai dan Baihaqi fa'il. Terus wa ghairunya? Bukan, Atof ya. Fa jamaah selanjutnya atau fa jamaah apa selanjutnya dikombinasikan, berkumpul, dikombinasikan atau dikumpulkan, dipertemukan bainahuma antara kedua hadis itu. Jadi hadis pertama tawadhu'a wa ghus la rijlaini dan tawadhu'a wa rusul ma bi anna rassa, bahwasanya menyipratkan air, bi anna rassa menyipratkan air fi halit tajdidi, dalam kondisi tajdid. Tajdid apa? Tajdid memperbarui wudu. 5 untuk perkara fi ba'di turuki, di dalam sebagian cara atau jalan. Inna hadza wudhu'a, sesungguhnya inna hadza wudhu aman, sesungguhnya ini adalah wudhunya orang apa? Lam yahdus, itu lam yahdus yang tidak hadas. Wakila, dan dikatakan al muradu ataupun maksud bil wudhu'i dengan wudhu fi hadisil ghusli, di dalam hadis ghusl, siram ya, al wudhu usyar'iyu, itu wudhu syar'i. Ada wudhu syar'i, maksudnya wudhu yang itu dipakai untuk sholat gitu ya. Wa fi hadisir rossi, dan dalam hadis tentang nyiprat. Jadi dalam idhofah, namanya tarkib idhofi itu ya, namanya tarkib idhofi itu adalah selalu ada yang dibuang. Misalkan hadisir rossi, ini kan tarkib idhofi ya, hadisir rossi, maka ini namanya tarkib apa? Idhofi atau idhofah. Idhofah itu selalu terdiri dari mudhof ilaih. Itu pasti ada kata yang dibuang. Kalau hadisir rossi, kira-kira apa kata yang dibuang? Hadis kata hadis anir rossi. Hadis selalu gitu. Kalau tarkib idhofi itu hadis anir rossi. Beda ketika itu tarkib masjid. Kalau dalam bahasa Indonesia, itu istilahnya
Misalkan jendela kaca, itu kira-kira masjid atau idhofi? Jendela kaca, pintu kayu, itu idhofi atau masjid? Idhofi. Kalau kacamata? Masjid. Kacamata kayak gitu. Jadi intinya idhofi itu begitu, selalu ada yang dibuang, selalu ada yang disembunyikan. Nah kalau syairnya apa? Ini orang bahasa harus tahu. Laulal apa? Masih gitu kan? Laulal halfa wal dhamir. Laulal halfa wal dhamir. Terus la'aliman al-arabiyah al-hamir. Itu kata-kata orang hobi bahasa Arab harus tahu itu. Asyapal laulal halfa wal dhamir apa? La'alimal arabiyah al-hamir. Jadi salah satu rahasia dalam bahasa Arab itu adalah sering suka menyembunyikan. Kalau dalam bahasa Arab membuang kata. Tadi misalkan apa tadi? Hadis rosi yang dibuang apa? An. Nanti ada misal yang kemarin di dalam Uqudul Lisan itu ittaqullaha kan langsung Allah. Nah, ada yang dibuang kan ittaqu. Ada yang disembunyikan, ada yang ditakdirkan. Itulah hebatnya bahasa Arab. Lalu la'alimal arabiyya al-hamir. Jadi kalau nggak ada dhamir dan yang suka disembunyikan, maka keledai pun bisa bahasa Arab. Itu syair untuk menunjukkan kalau kalian tuh orang bahasa Arab. Oh tahu begitu. Kenapa kemudian menjadi penting bahasa Arab itu dipelajari? Tidak bisa langsung ujuk-ujuk bisa. Kan itu ya. Wa fi hadis Rasul dalam hadis Ros yang nyiprat al-wudhu'u al-lughawi. Wudhu ini kurang alif lam ya. Kurang alif. Wudhu'ul lughawi. Wudhu dalam term lughawi. Wa huwa adapun wudhu lughawi itu an-nadzafatu bebersih. Jadi ini wudhu'ul lughawi ini tarkibnya sebagai apa? Mubtada. Tahu enggak? Mau tahu mubtada enggak? Mubtada. Kamu bahasa Arab ya? Oh, PGMI. Rasi bahasa Arab ya? Oh, tahu kan yang mubtada? Tahu mubtada, masa enggak tahu nanti. Itu namanya mubtada. Mubtada apa? Kalau di belakang mubtada muakhar. Wa huwa an-nadzafatu wakila, dan dikatakan al-muradu yang dimaksud annahu bahwasanya adanya ros nyipratin itu ghusluhuma membasuh keduanya fi na'laini di dalam na'lain kedua sandal wasumia dan dinamai ghusluhuma fi na'lain dzalika itulah rosan disebut nyiprat majazan secara majaz. Jadi ini mencoba menggabungkan dua hadis bahwasanya ketika ros
Rassal ma'ala qadamehi itu ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya ini adalah kondisi tajdid wudu, memperbaharui wudu. Kan kalau memperbaharui wudu kan tidak ketat-ketat amat. Misalkan ini, kita wudu dan ini yang sering kita kadang wudu misalnya ini dari maghrib mau isya, kan karena maghrib belum batal nih, tapi orang merasa mau sholat isya tidak mantap kalau nggak wudu lagi. Kira-kira niatnya ketika wudu niatnya apa? Nawaitul wudu'a. Ya nggak batal kalau lirafil hadas. Kan gitu kan? Jadi padahal masih punya wudu, kenapa lirafil hadas sih? Nah, kan ini tajdidul wudu itu satu sisi kan sunnah ya. Lalu di satu sisi ada perintah jangan tabdzir air. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kenapa harus tajdid? Nah, maka di dokumen tajdid harus dilakukan sehemat mungkin. Sunnah tapi harus dilakukan sehemat mungkin. Nah, jadi hati-hati nih kalau misalkan Anda wudu di waktu isya yang kayak gini ya, waktu isya mau isya. Jadi bukan nawaitul wudu'a, bukan lirafil hadasi. Nawaitul wudu'a tajdidan. Nah, pernah begitu enggak? Kayaknya langsung aja lirafil hadas. Kok enggak hadas kok wudu? Lirafil hadas itu namanya Anda menganggap wudu yang dilakukan sudah batal. Jadi tasdid nawaitul wudu'a tasdidan itu menjadi sunnah. Kita niatnya niat gebiah uyah aja. Pokoknya wudu ya lirafil hadasil. Sama ketika misalkan kan ketika mandi jenabat kan disunatkan wudu. Niatnya apa? Kan gitu. Itu harus tahu. Wudu kalau dirayu wudunya enggak menghilangkan hadas. Kan gitu. Itu menawaitul wudu'a. Kalau enggak enggak usah pakai embel-embel. Lirafil hadasil akbari, enggak mungkin wudu menghilangkan hadas akbar. Atau lil huslil akbar, kan gitu. Boleh kan? Atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala aja. Diloncat. Itu penting niat-niat begitu, tahu posisi. Jangan digebiah uyah aja. Oke. Jadi ini kasus tentang rasul ma fin na'lain. Para ulama menyebut itu tajdid. Tajdid wudu bagi orang yang belum berhadas. Jadi namanya kan orang kan sahabat kan pokoknya apa yang terlihat pada Rasul kan diriwayatkan semuanya apa aja. Nah ulama pekerjaannya kira-kira mengira-ngira mengira-ngira atau ya kalau bahasa kita mengira-ngira sebenarnya bukan mengira-ngira. Jadi ada jalan-jalan juga spiritual yang dilakukan para ulama. Tapi ini tidak banyak diinformasikan. Kayak misalkan gini, kitab-kitab yang ditulis lalu agak mistis itu sudah dikonsultasikan tapi melalui jalur spiritual, jalur mimpi atau jadi dalam mimpi itu para ulama itu berdiskusi dengan gurunya atau berdiskusi dengan Kanjeng Nabi, minta validasi apakah kitab ini yang ditulis ini benar apa enggak. Inilah bedanya para ulama kita, ulama kuno dengan ulama modern atau akademisi. Akademisi itu nggak ada namanya bikin skripsi sholat sunat dulu, nggak ada. Ada nggak? Mau bikin skripsi lalu sholat sunat dulu, lalu memohon ya Allah jangan sampai skripsi ini nanti akan menyesatkan orang-orang yang membacanya misalkan. Ada nggak?
Imam Ghazali itu setiap kali menulis kitab itu selalu sholat sunat dulu, minta petunjuk pada Allah agar kitab yang nanti dibaca orang itu tidak menyesatkan. Bahkan kitab-kitab yang kadang dianggap kita tidak valid itu sudah didiskusikan dengan gurunya, divalidasi benar apa enggak, tapi melalui mimpi. Jadi tiap mimpi itu ngaji. Kalau kita mimpinya kan ada nggak ya, pernah nggak mimpi ngaji? Ada nggak mimpi ngaji? Mimpinya mimpi nggak jelas. Itu validasi. Nah, mimpinya orang soleh itu adalah hak, benar. Maka ketika sama dengan ketika cerita Nabi Muhammad sama Nabi Musa itu ngobrol, berbicara tentang umatnya. Lalu suatu saat itu bercerita tentang gimana umatmu ya Muhammad, ngobrol. Ya umatku itu perilakunya seperti para nabi-nabi sebelumnya. Kayak kamu juga, ada juga. Oh, kan Nabi Musa kan ya protes, wah kamu nih, kayak kau ngobrolnya gaya-gaya orang akal, kok kamu nih nuduh masa sih. Nah, terus coba tunjukkan umatmu yang kayak aku. Maka dihadirkan Imam Ghazali di sidang oleh Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Lalu kemudian ditanya, siapa nama kamu? Nama saya, nama panjang itu disebutkan, Abu Hamid Al-Ghazali bin ini. Aku nggak butuh nama yang lainnya. Ya ketawa aja Nabi Muhammad kan. Kamu nggak ingat ketika ditanya oleh Allah, ketika kamu bawa tongkat, Allah kan cuma nanya, kamu bawa apa? Tapi apa jawabmu? Aku bawa tongkat, dengan tongkat ini aku bisa ini. Allah nggak butuh pertanyaan, jawaban itu. Oh iya. Yaudah deh. Jadi karakter Imam Ghazali itu ketika ditanya, diuji di depan Nabi Musa sama Nabi Muhammad, katanya seperti apa karakter umatnya Nabi Muhammad itu. Lalu ketika Nabi menjawab seperti kamu, itu ada daripada Imam Ghazali. Itu tuh mimpi orang soleh itu adalah hak ya. Wah, oke, ini dulu satu baris, saya jelaskan ini. Jadi banyak hal yang kemudian di Quran itu menarik. Jadi misalnya gini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Ini apa kata-katanya? Faghsilu, berarti basuh. Membasuh itu harus mengalirkan air. Maka kemudian wujuhakum wa aydiyakum. Maka ketika tangan itu harus dialiri air, nggak bisa diusap. Usap tuh gini maksudnya, ini air, langsung kepretin, kan kemudian tinggal basah, lalu buat ini, itu usap. Maka ketika ada seorang ustadz mengajarkan wudhu pakai segelas air, itu hati-hati. Kalau misalkan pakai air, ini kok kepret, nggak ada air, maka jadinya usap, nggak sah. Kenapa? Perintahnya faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum. Maka pastikan ketika pakai wudhu pakai air yang kecil itu di sini masih ada air, lalu kemudian baru diratakan. Itu hati-hati di situ. Kan ada yang di medsos mengajarkan berwudu pakai air segelas aqua. Pastikan di sini harus ada air. Maka di situ masuk vaksin. Jadi maka ini bisa cukup satu ini, tapi dengan syarat apa? Tidak boleh diangkat. Kalau diangkat menjadi mustamal. Kan begitu. Nah, yang menarik di sini wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Ini namanya bak li takdiyah itu.
kata masa itu sudah mutaati. Kenapa harus pakai ba? Kan bisa wamsahu ru'usakum kan bisa. Yang kemarin apa lihat dia itu kemarin itu? Wastausu bin nisa. Kan itu ya? Nah, ini kan sama biru'usikum. Nah, wa arjulakum. Ini yang kemudian timbul mazhab. Di qiraah yang lain ada wa arjulikum. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kalau wa arjulakum ikut yang mana? Ikut ke Fasilu. Hujan ya? Ada yang punya jemuran nggak? Itu yang di jemuran siapa? Hah? Ambil dulu tuh. Orang punya baju kadang biarin aja, padahal udah kering. Yang temen yang lihat biarin juga, wah ini nggak sekian awal. Nah, ada wa arjulikum. Kalau arjulikum ikut mana? Nah, inilah yang kemudian nanti muncul mazhab. Dalam wudu boleh ada arjulakum berarti digebyur, dialiri air. Tapi ada bi wa arjulikum berarti diusap. Nah, ini pun juga menimbulkan penafsiran dua ayat. Ini Qur'annya satu tapi beda harokat, lalu maknanya beda. Ya satunya wa arjulakum kembali faksidu, kalau arjulakum ikut ke wamsahu. Dan ternyata dan ini sama-sama sahih. Nah, tapi kemudian ulama memberikan penjelasan berbeda. Ketika warjulakum itu ketika kondisi wudhu normal, air. Tapi ketika warjulikum ketika pakai sepatu, masuk khuf. Jadi bukan kondisi normal ketika warjulikum, ketika kondisi normal tidak boleh diusap, tetap ikut faksilu. Tapi ketika pakai sepatu baru ikut. Kalau pakai sepatu di faksilu ya sepatunya basah, kan begitu. Ingat pakai sepatu bukan pakai kaos kaki. Nah, ini ada juga yang nanti sholat masuk khuf itu pakai kaos kaki, kan begitu. Padahal maksudnya sepatu yang itu menutup mata, bukan menutup mata kaki. Bukan sepatu kayak kita kan sepatunya nggak menutup mata kaki. Mata kaki masih di atas itu. Jadi sepatunya yang menutup mata kaki. Nah, ini satu ayat, tapi juga kemudian melahirkan pemahaman yang bertentangan. Tapi para ulama bisa menjelaskan. Satunya konsepnya wudhu normal, satunya wudhu ketika pakai sepatu, kan gitu. Nah, itu metode al-jam'u. Nah, ini kalau hadis ini betul-betul bertentangan, lalu kemudian ulama menjelaskan, oh maksudnya untuk hadis ini kasusnya adalah kasus satunya adalah tasdidul wudu. Nah, sekarang kita coba yang wa mithaluma dan contoh perkara. Lam yakun tidak terjadi fihi di dalam apa al-jam'u rekonsiliasi atau kombinasi walam ya'lam dan tidak mengetahui siapa. Nah, ini berarti walam yu'lam dan tidak diketahui apa at-tarihu sejarah ma perkara ja'a datang apa ma annahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ditanya amma tentang perkara yahillu yang dihalalkan lirrajuli bagi laki-laki, bagi suami min imraatihi dari istrinya, wahia adapun istri tersebut kembali ke imro'ah ya, kasih simbol yang dikembalikan ke imro'ah itu haidun dalam kondisi haid. Faqala maka kemudian
Nabi menjawab, ma perkara fauqol izari, di atas izar, sarung. Izar itu sarung. Maksudnya sarungan biasanya diikat setara dengan pusar. Jadi maksudnya ini dihalalkan untuk dimainin ya, untuk disentuh atau apa. Rawahu, meriwayatkan hu tentang hadis siapa? Abu Dawud, Imam Dawud. Waja'a, dan datang. Ini maksud datang itu ada hadis lain gitu ya. Annahu, bahwasanya Nabi qala, bersabda siapa Nabi, isna'u, berbuatlah siapa kalian kulla syai'in, apapun itu, kulla syai'in, segala sesuatu, illan nikaha, kecuali nikah, awil wat'i, atau wat'i. Apa wat'i itu? Bersenggama. Berarti kalau bersenggama itu, kalau bahasa itunya namanya intercourse. Tahu intercourse? Ya intercourse lah. Inter itu masuk, course itu course latihan. Kok course latihan? Intercourse. Ya sampai pertemuan dua kemaluan. Rawahu, meriwayatkan hu, hadis isna'u kulla syai'in illan nikah awil wat'i. Siapa? Muslimun, Imam Muslim. Wa min jumlati dzalika, dari wa min jumlati dzalika, dan kira-kira globalnya, wa min jumlati dzalika, dan kira-kira ini globalnya, kesimpulannya dari globalnya itu, ini letter lucknya, wa min jumlati, dan dari globalnya itu, hal itu, wa min jumlatin, dan globalnya, dzalikal istimta'u, itulah istimta'. Istimta' itu bersenang-senang, mengambil kenikmatan ya, istimta'. Fi'il yang didahului dengan alif, sin, dan ta itu meminta. Mata'un artinya apa? Kebahagiaan. Maka istimta' meminta kebahagiaan. Dalam konteks ini istimta' adalah berbahagia karena main-main. Berbahagia karena main-main dengan pasangannya maksudnya. Bima, dengan perkara, tahtal izari, di bawah sarung. Ini kalau dimaknai secara letterlek, memang bahasa itu sopan banget itu ya. Tahtal izar, kalau di bawah sarung kan kaki. Kan kita di bawah sarung itu kan yang kelihatan kaki. Masa istimta' bima tahtal izar kan itu. Nah, jadi bahasa Arab itu begitu, sangat sopan sekali. Ya maksudnya itu tahtal izar itu ya di dalam sarung gitu. Min ghairi jima'in, selain jima, bersetubuh. Fata'arodo, maka saling bertentangan, fihi, di dalam hadis ini, fihi, di dalam makna ya, al hadisani, dua hadis. Farojaha, lalu mentarjih siapa? Ba'duhum, sebagian dari ulama, at-tahrima, sebagai keharaman, ihtiyaton, karena hati-hati. Ini ihtiyaton itu maf'ul apa? Li ajleh. Pernah dengar maf'ul li ajleh? Jadi kira-kira kalau maf'ul li ajleh, li ajlih, biasa li ajleh itu kira-kira posisinya, ini termasuk mansubatul asma ya. Posisinya tetap mansub, tapi artinya selalu karena. Ihtiyaton, karena atau untuk hati-hati. Kalau hal terjemahnya apa?
selalu dengan diterjemahkan dalam keadaan, dalam kondisi, kan gitu ya. Wa ba'duhum, dan sebagian dari ulama itu al-hilla menghalalkan, bukan wa ba'duhum, dan ini kalau wa ba'duhum, adapun sebagian ulama al-hillu menghalalkan, menjadi khobar. Li'annahu, karena sesungguhnya hadis itu al-aslu pada dasarnya fil mangkuhati, di dalam pernikahan, di dalam perempuan yang dinikahi. Wal awwalu, dan yang pertama, huwa yang awal itu al-masyhuru, masyhur inda Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, wa indal malikiyati, dan menurut mazhab Maliki. Wathani, sedangkan yang kedua, qala, berpendapat bihi, tentang yang kedua itu siapa? Abu Hanifah, wa jama'atun, dan sekelompok minal ulama'i, dari ulama. Jadi di dalam paragraf yang kedua ini bercerita tentang dua hadis yang tidak memungkinkan digabung, dikombinasikan, karena maknanya beda. Yang satu itu ada hadis menghalalkan bagi suami istri bersenang-senang, tanda kutip, dengan istrinya ketika mens, tapi dengan ketentuan fauqal izar, asal bukan di situnya, yang di belakang rok, di dalam rok itu, kan gitu ya, fauqal izar. Tapi di hadis lain itu adalah boleh apa saja kecuali nikah atau wat. Nah, kemudian hukumnya apa? Yang satu membolehkan, yang satunya mengharamkan. Ini sebenarnya kalau menurut saya sih maknanya nggak beda sebenarnya. Yang satu itu membolehkan, menghalalkan, kecuali di luar di atas sarung. Satunya boleh apa saja kecuali nikah. Jadi lalu kemudian ditarjih. Ini nggak diketahui mana hadis yang datang duluan dan mana hadis yang belakangan. Lalu ditarjih, umumnya ketika perempuan itu sedang haid, pokoknya haram. Tapi yang kedua, pendapat kedua membolehkan. Nah, yang mengharamkan itu menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Mengharamkan untuk apa? Untuk hati-hati. Karena orang kalau sudah berdua, lalu main-main, khawatir terjerumus, tidak bisa menahan kelanjutannya. Maka keharaman, kalau mengharamkan sesuatu karena seperti namanya pada usul fikih, pernah dengar nggak? Apa namanya? Yang pada dasarnya ketika hukum asalnya itu sebenarnya boleh, tapi untuk menjaga agar tidak terjerumus lalu diharamkan. Apa namanya dalam usul fikih? Pernah dengar istilahnya satu dzariyah? Belum. Satu dzariyah itu gini, kayak misalkan zina kan nggak boleh, tapi Qur'annya bunyi apa? Wala taqrabu zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi malah orang yang kemudian berpikir atau nggak tahu usul fikih, kan yang di Quran kan larangannya hanya mendekati, kalau melakukan nggak apa-apa, kan begitu ya? Kan Qurannya wala taqrabuz zina. Itu kalau nggak belajar usul fikih itu yang dilarang mendekati, tapi kalau melakukan boleh.
itu bahaya. Itu satu dzari'ah. Makanya wala taqrabuz zina itu dalil satu dzari'ah, jadi dibatasi, dibentengi agar tidak terjebak pada aktivitas yang diharamkan. Itu namanya satu dzari'ah. Wa mithalu ma, dan contoh perkara lam yumkin yang tidak memungkinkan fihi di dalam ma apa al-jam'u mengkombinasikan, wa alima atau wa ulima, dan diketahui apa at-tarihu sejarah. Jadi ini diketahui sejarahnya. Contohnya adalah haditsu, ini khobarnya. Haditsu ziyaratil kubur, hadis tentang ziarah kubur. Fayun sahu, lalu kemudian dinasah, dihapus apa an-nahyu, yang melarang, an ziyaratiha, dari ziarah kubur, bi tolabiha, dengan tolab itu dengan meminta, dengan meminta hadis ziarah kubur al mutaakhir, yang al mutaakhir, yang belakangan an-nahyi, dari larangan. Jadi ada dua hadis, kan nahaitukum an ziyaratil kubur, itu awalnya. Lalu kemudian ada hadis fal'an fazuruha, dua hadis yang bertentangan, satunya boleh, satunya melarang. Maka kemudian karena nahaitukumnya itu turun sebelum diketahui hadis itu turun selama, yang belakangan itu fal'an fazuruha, maka kemudian yang belakang karena tidak mungkin di jam atau direkonsiliasi, maka kemudian diberlakukan apa namanya, dinasah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Mau diskusi?